30 tahun lalu, seseorang yang belum menikah di usia 30 sering dianggap terlambat. Namun hari ini, usia 30 justru menjadi titik ketika banyak orang mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku benar-benar siap menikah? Dan anehnya, tekanan untuk menikah tidak pernah benar-benar hilang. Setiap lebaran, pertanyaannya sama. Setiap reuni, pertanyaannya sama. Setiap kali membuka media sosial, hampir selalu ada teman yang mengunggah foto lamaran, prewedding, atau pesta pernikahan. Seolah-olah semua orang sedang menuju pelaminan. Tapi jika kita melihat apa yang sebenarnya sedang terjadi, ceritanya justru berbeda. Semakin banyak anak muda memilih menunda pernikahan. Sebagian bahkan mulai mempertanyakan, apakah mereka benar-benar membutuhkannya. Banyak orang langsung punya jawabannya. Katanya Gen Z terlalu pemilih, terlalu sibuk mengejar karir, terlalu menikmati hidup sendiri, takut berkomitmen, egois, tidak siap memikul tanggung jawab. Tapi jika jutaan orang mulai mengambil keputusan yang sama dalam waktu yang bersamaan, biasanya masalahnya bukan lagi tentang satu generasi. Biasanya ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang berubah. Dan fenomena ini sebenarnya tidak hanya terjadi di Indonesia. Jepang mengalaminya, Korea Selatan mengalaminya, Cina mengalaminya, bahkan banyak negara di Eropa menghadapi hal yang sama. Usia pernikahan terus meningkat, angka kelahiran menurun, dan semakin banyak orang memilih hidup sendiri lebih lama dibanding generasi sebelumnya. Ketika fenomena yang sama muncul di begitu banyak negara dengan budaya yang berbeda, muncul satu pertanyaan yang jauh lebih menarik. Benarkah generasi muda tiba-tiba tidak lagi menyukai pernikahan? Atau sebenarnya dunia tempat mereka tumbuh telah mengubah arti sebuah pernikahan itu sendiri? Selama bertahun-tahun, kita melihat pernikahan sebagai sesuatu yang sederhana. Dua orang saling mencintai, menikah, lalu membangun hidup bersama. Tetapi tanpa disadari, urutannya perlahan berubah. Hari ini, banyak anak muda merasa mereka harus membangun hidupnya terlebih dahulu sebelum berani menikah. Mereka ingin pekerjaan yang stabil, penghasilan yang cukup, tempat tinggal, tabungan, dana darurat, bahkan rencana pendidikan untuk anak yang belum lahir. Dan tanpa sadar, pernikahan tidak lagi dipandang sebagai awal perjalanan, tetapi sebagai hadiah yang hanya mudah didapatkan ketika semuanya persiapan sudah selesai. Dan masalahnya, persiapan itu seperti garis yang terus bergerak maju. Ketika gaji naik, harga rumah ikut naik. Ketika tabungan bertambah, biaya hidup juga meningkat. Ketika merasa sudah cukup, muncul kebutuhan baru yang harus dipenuhi. Dan akibatnya, rasa siap tidak pernah benar-benar datang. Banyak orang kemudian berkata kalau memang mau menikah, kenapa tidak hidup sederhana saja? Pertanyaan itu terdengar masuk akal, tetapi jika jawabannya sederhana itu, seharusnya fenomena ini hanya terjadi pada mereka yang kesulitan secara ekonomi, namun kenyataannya tidak. Bahkan banyak orang dengan pekerjaan yang baik, penghasilan yang stabil, dan karir yang terus berkembang tetap memilih menunda pernikahan. Artinya, uang memang penting, tetapi uang bukan keseluruhan cerita. Dan untuk memahami perubahan ini, kita harus melihat bagaimana generasi hari ini bertumbuh. Dulu, seseorang membandingkan hidupnya dengan tetangga, saudara, atau teman sekampung. Namun hari ini, seseorang membuka Instagram selama 5 menit dan melihat pesta pernikahan di Bali, bulan madu di Eropa, rumah baru, mobil baru, hingga kehidupan pasangan yang terlihat begitu sempurna. Semua muncul setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit. Dan tanpa sadar, standar tentang seperti apa sebuah pernikahan yang seharusnya terlihat ikut berubah. Yang dulu dianggap mewah hari ini terlihat biasa, yang dulu dianggap cukup hari ini terasa kurang. Dan ketika standar terus naik, semakin banyak orang merasa hidupnya belum layak untuk memulai sebuah keluarga. Dan inilah lapisan pertama yang sering tidak disadari. Media sosial tidak pernah menyuruh seseorang menunda menikah, tetapi media sosial terus memperlihatkan kehidupan terbaik orang lain. Kita melihat hasil akhirnya, bukan prosesnya. Kita melihat pesta yang megah, tetapi tidak melihat cicilan setelah pesta selesai. Kita melihat foto keluarga yang bahagia, tapi tidak pernah melihat pertengkaran yang terjadi beberapa bulan kemudian. Kita melihat momen yang dipilih untuk dipublikasikan, lalu tanpa sadar menjadikan sebagai standar kehidupan kita sendiri. Namun jika semua ini hanya soal media sosial, seharusnya ketika seseorang menemukan pasangan yang tepat, semua keraguan itu harusnya menghilang. Namun kenyataannya juga tidak. Banyak pasangan yang sudah bersama selama bertahun-tahun tetap memilih menunda pernikahan. Mereka saling mencintai, hubungannya baik-baik saja, tetapi setiap kali pembicaraan mengarah ke pernikahan, pertanyaan baru terus bermunculan. Apakah kami benar-benar siap? Bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau setelah menikah semuanya berubah? Dan disinilah kita mulai menyadari bahwa persoalan sebenarnya bukan hanya tentang biaya hidup atau pesta pernikahan. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam yang sedang berubah. Ada satu hal yang tidak dimiliki generasi orang tua kita. Mereka tumbuh dengan melihat pernikahan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Namun generasi hari ini tumbuh dengan melihat bagaimana sebuah pernikahan bisa berakhir.
Mereka melihat perceraian di keluarga sendiri, melihat konflik rumah tangga menjadi konsumsi media sosial, melihat berita perselingkuhan hampir setiap hari, melihat pasangan yang tampak bahagia di depan kamera ternyata berpisah beberapa tahun kemudian. Dan untuk pertama kalinya, sebuah generasi tumbuh bukan hanya dengan cerita tentang indahnya menikah, tetapi juga dengan ribuan contoh tentang bagaimana sebuah pernikahan bisa gagal. Dan akibatnya, cara mereka memandang komitmen pun ikut berubah. Dulu pertanyaannya adalah kapan kamu menikah, namun hari ini pertanyaannya berubah menjadi bagaimana kalau aku salah memilih. Perubahan ini terlihat sederhana, tetapi dampaknya sangat besar. Karena ketika seseorang merasa salah memilih pekerjaan, ia masih bisa mengundurkan diri. Ketika salah membeli rumah itu masih bisa dijual. Tapi ketika seseorang merasa salah memilih pasangan hidup, konsekuensinya bisa berlangsung puluhan tahun, bahkan mempengaruhi kehidupan anak-anak mereka. Maka tidak mengherankan jika banyak orang menjadi jauh lebih berhati-hati. Dan ironisnya, di saat generasi ini dianggap takut berkomitmen, mereka justru hidup di zaman dengan pilihan pasangan yang tidak pernah sebanyak sekarang. Aplikasi kencan mempertemukan ribuan orang hanya melalui layar ponsel. Media sosial membuat kita mengenal kehidupan orang yang bahkan belum pernah ditemui. Semakin banyak pilihan yang tersedia, semakin sulit seseorang merasa yakin dengan pilihannya sendiri. Selalu muncul pertanyaan bagaimana kalau masih ada orang yang lebih cocok. Dan ketika keraguan itu terus dipelihara oleh begitu banyak pilihan, mengambil keputusan menjadi semakin sulit. Tetapi perubahan terbesar sebenarnya bukan terjadi pada hubungan. Perubahan terbesar terjadi pada fungsi pernikahan itu sendiri. Dulu menikah seringkali menjadi kebutuhan ekonomi. Banyak pasangan membangun kehidupan bersama karena memang saling membutuhkan. Namun hari ini, semakin banyak perempuan memiliki pendidikan yang lebih tinggi, karir yang lebih baik, dan penghasilan sendiri. Laki-laki tidak lagi menjadi satu-satunya pencari nafkah dalam keluarga. Dan akibatnya, alasan seseorang untuk menikah ikut berubah. Pernikahan bukan lagi soal bertahan hidup, pernikahan menjadi soal kualitas hidup. Dan ketika sesuatu berubah dari kebutuhan menjadi pilihan, orang akan berpikir jauh lebih lama sebelum mengambil keputusan. Namun di sisi lain, masyarakat masih menggunakan ukuran yang lama untuk menilai generasi yang hidup di dunia yang baru. Ketika seseorang belum menikah di usia 30, yang muncul adalah anggapan bahwa mereka terlalu memilih atau terlalu sibuk mengejar karir. Padahal banyak dari mereka justru sedang mencoba memastikan bahwa keputusan terbesar dalam hidupnya tidak diambil karena tekanan sosial semata. Mereka tidak ingin menikah hanya karena usia, tidak ingin menikah hanya karena semua temannya sudah menikah, tidak ingin menikah hanya karena harus ditanya keluarga setiap lebaran. Mereka ingin menikah ketika benar-benar merasa siap menjalani kehidupan setelah pesta selesai. Dan mungkin disitulah letak ironi terbesar dari generasi ini. Mereka sering dituduh tidak menghargai pernikahan, padahal bisa jadi mereka justru menghargai terlalu besar. Mereka memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal satu hari di pelaminan, bukan hanya soal foto prewedding atau pesta persepsi. Menikah berarti berbagi hidup dengan seseorang selama puluhan tahun, berbagi tanggung jawab, berbagi masalah, berbagi masa depan yang penuh ketidakpastian. Dan karena mereka memahami besarnya konsekuensi itu, mereka menjadi jauh lebih berhati-hati sebelum mengambil keputusan. Mungkin itulah alasan kenapa fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ketika biaya hidup meningkat, ketika standar hidup terus berubah, ketika media sosial membesar ekspektasi, ketika perempuan semakin mandiri, ketika pilihan hidup semakin banyak, dan ketika kegagalan sebuah hubungan semakin terlihat, cara generasi muda memandang pernikahan ikut berubah. Mereka tidak lagi bertanya kapan aku menikah, mereka mulai bertanya apakah aku benar-benar siap menjalani kehidupan setelah menikah. Karena pada akhirnya, mungkin pertanyaan bukan lagi kenapa Gen Z malas menikah. Mungkin pertanyaan yang lebih tepat adalah apakah generasi ini benar-benar takut pada pernikahan, atau mereka hanya tumbuh di dunia yang membuat sebuah keputusan yang dulu terasa sederhana kini menjadi salah satu keputusan paling rumit dalam hidup mereka. Memang, tapi inilah Gen Z dengan fenomena menikah.